Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kalian kelas 7G. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan dan memahami apa itu kondisi geografis Indonesia. Khususnya kita akan berbicara tentang peta. Baik anak-anak, dalam belajar tentang kondisi geografis Indonesia, kita tidak akan lepas dari yang namanya lokasi atau tempat. Nah, untuk kita mencari sebuah lokasi atau sebuah tempat, itu kita memerlukan apa yang dinamakan dengan peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala. Nah, skala sendiri adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Nah, selanjutnya, kita akan berbicara tentang peta. Karena peta itu akan memiliki fungsi, tujuan, kemudian jenis-jenis peta, dan bentuk-bentuk peta. Fungsi peta itu ada 4. Ini menurut Aryono Prihandito dalam buku Kartografi. Apa itu kartografi, anak-anak? Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang peta, gitu ya. Nah, apa saja fungsi dari peta? Yang pertama adalah menunjukkan lokasi atau posisi. Misalkan kita sedang berjalan atau pergi ke tempat yang asing, kita kan tidak tahu ke arah mana kita akan berjalan. Nah, kita bisa melihat dalam peta. Yang kedua, fungsi peta adalah menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. Bagaimana kita menunjukkan jarak melalui peta itu? Nah, kita bisa menghitung, diukur jarak yang ada di peta berapa sentimeter, kemudian dikalikan dengan skalanya. Nanti akan kita temukan berapa jarak dari kota A misalkan ke kota B, itu ya. Fungsi yang ketiga adalah memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan benua. Misalkan kita akan melihat sungai. Kira-kira sungai Kelai itu bagaimana sih bentuknya? Apakah lurus, apakah berbelok-belok, dan sebagainya. Itu ya, bisa kita lihat di peta. Yang keempat, fungsi peta adalah mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah, kemudian menyajikannya di atas peta. Selanjutnya adalah tujuan dari peta. Kenapa sih peta itu dibuat? Nah, itu ada tujuannya. Yang pertama, menggambarkan penampakan suatu wilayah. Artinya, bagaimana sih contohnya ya, bagaimana sih bentuk dari Kecamatan Tanjung Nah, itu bisa ditampakkan dalam peta. Yang kedua, menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Informasi di sini misalkan di Berau itu ada sungai apa saja. Itu bisa dicari dalam peta. Ya, kemudian yang ketiga, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Maksudnya, misalkan kita akan mencari letak sawah di Kabupaten Berau. Kemudian diukur, ternyata sawahnya ada berapa luasnya, misalkan luasnya 2 juta kilometer. Nah, dari situ nanti dianalisis. Kalau kita punya sawah seluas 2 juta kilometer, misalkan di Berau, kira-kira bisa nggak memenuhi kebutuhan masyarakat Berau. Nah, itu yang dimaksud dengan menganalisis data spasial. Yang keempat, tujuan dari peta adalah pembuatan desain jalan berdasarkan relief. Relief itu bentuk muka bumi. Ya. Jadi dilihat dulu dalam peta, oh di sini ada gunung, nggak bisa kita buat jalan. Itu. Yang kelima, tujuan dari pembuatan peta adalah untuk keperluan pembangunan. Misalkan kita akan membuat perumahan, kita lihat kira-kira bentuk tanahnya di daerah A itu bagaimana, apakah gunung, apakah datar. Nah, itu bisa kita lihat di peta.
Selanjutnya kalian harus tahu jenis-jenis peta. Nah, jenis peta itu dibedakan berdasarkan beberapa informasi. Yang pertama, informasi, kemudian berdasarkan jenis, berdasarkan skala, dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan informasinya, peta dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum biasa juga disebut dengan peta ikhtisar. Apa itu peta umum? Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Jadi kalau kita melihat peta umum, itu bisa melihat, misalkan kalian membuka peta Indonesia. Kalian bisa melihat di situ pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian bisa juga melihat sungai-sungai yang ada di Indonesia. Kalian juga bisa mencari ibu kota dari provinsi. Kalian juga bisa melihat gunung yang ada di Indonesia dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang kedua, peta khusus atau peta tematik. Nah, beda dengan peta umum, peta tematik itu hanya menggambarkan satu informasi saja. Contohnya apa? Kalau kalian pernah melihat di atlas, itu ada namanya peta persebaran penduduk atau peta arah angin. Jadi dalam peta itu hanya menginformasikan tentang arah angin saja. Kalau peta penduduk, ya hanya menggambarkan tentang keadaan penduduk di suatu daerah. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenisnya, peta dibedakan menjadi dua juga, yaitu peta foto dan peta garis. Nah, peta foto tuh biasa kita lihat seperti peta umum tadi, gitu ya. Yang ketiga, berdasarkan skalanya, peta dibedakan menjadi 5, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografis. Apa yang membedakan kelima jenis peta ini? Yang membedakan adalah skala yang digunakan. Tuh. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, peta dibedakan menjadi 3, yaitu peta timbul, peta datar, dan peta digital. Kalau peta timbul itu contohnya seperti maket ya, maket di, misalkan maket di Masjid Agung. Kalau kalian pernah ke Masjid Agung, di situ ada miniatur dari Masjid Agung yang kecil, itu namanya peta timbul. Kemudian yang kedua, peta datar. Kalau peta datar yang biasa kita lihat di atlas atau peta yang digantung di dinding di sekolah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peta digital. Apa itu peta digital, anak-anak? Peta digital adalah peta yang kita buat di alat digital, misalkan di laptop, atau peta yang kita tampilkan di televisi, itu namanya peta digital. Nah, itu tadi jenis-jenis peta. Kemudian yang terakhir adalah unsur-unsur peta atau kelengkapan peta. Sebuah peta itu wajib atau harus memiliki yang pertama judul peta. Kenapa harus ada judul? Karena tidak semua orang itu paham dengan peta yang kita gambarkan. Misalkan kita menggambar peta Kabupaten Berau, kita tidak memberi judul. Kalau orang Berau mungkin paham, tapi kalau misalkan ada orang dari Jawa, ini peta apa kalau tidak ada judulnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tanda arah mata angin, yang biasanya digambarkan dengan anak panah yang mengarah ke atas. Nah, anak-anak, dalam peta, arah atas itu adalah utara. Jangan pernah kalian menggambarkan arah utara itu ke samping kanan atau samping kiri. Karena arah utara sudah disepakati secara internasional, arah utara itu ada di atas. Yang ketiga, garis astronomis. Nah, itu biasanya kalau di peta kalian lihat itu garis kotak-kotak di dalam peta. Kemudian di ujungnya, di garis tepi itu ada tulisan misalkan 10 derajat bujur timur atau 23 derajat lintang utara. Nah, itu namanya garis astronomis. Yang keempat, inset peta. Nah, inset peta ini kalau kalian melihat sebuah peta yang besar, kemudian di tengah-tengah atau di pinggirnya ada peta yang kecil, itu namanya inset ya. Yang kelima, peta harus memiliki tahun pembuatan dan sumber peta. Kenapa harus ada tahun pembuatannya? Karena
biasanya sebuah wilayah itu berkembang. Contohnya di Indonesia, dulu ada 27 provinsi, sekarang sudah ada 34 provinsi. Gitu ya. Sumber peta juga wajib dicantumkan supaya kita tidak sembarangan menggambar petanya. Kelengkapan selanjutnya adalah simbol. Simbol itu biasanya berupa gambar-gambar yang mewakili keterangan suatu objek. Misalkan gambar pesawat terbang, itu menunjukkan bahwa daerah itu adalah daerah bandar udara atau bandara, gitu ya. Kalau ada gambar jangkar, berarti itu adalah pelabuhan. Itu ya simbol-simbol. Selanjutnya adalah skala peta. Skala peta juga wajib dicantumkan dalam sebuah peta, karena itu mewakili jarak pada jarak yang sebenarnya. Yang terakhir adalah legenda. Nah, legenda ini jangan salah anak-anak, legenda itu bukan cerita atau apa, tidak. Kalau dalam peta, legenda itu bentuknya kotak, kemudian di dalamnya ada informasi tentang simbol-simbol. Itu tadi unsur-unsur dari peta. Nah, itu tadi materi kita tentang peta. Terima kasih kalian sudah memperhatikan. Kemudian nanti kalian silahkan lihat di tugas hariannya, ada yang harus kalian isi gitu ya. Baik, saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.